teman-teman semuanya, kalau kemarin kita udah ngobrolin bagaimana cara mengatur resiko trading yang ideal saat kita trading di market forex, khususnya di platform MT4, MT5, dan TradingView di video ini, kayaknya kurang afdol ya kalau kita belum ngobrolin gimana sih cara mengatur resiko yang ideal juga, tetapi saat kita trading Binance Future. Yuk kita akan langsung masuk ke dalam videonya. Teman-teman bisa menonton sampai habis karena saya akan kasih tahu teman-teman cara pakai kalkulator ini seperti apa, cara entry-nya seperti apa, pasang pending order seperti apa, dan lain sebagainya. Dan kalau teman-teman memang benar-benar baru ya, belum mengerti apa itu resiko trading, pola pikir yang perlu kita pertimbangkan seperti apa, keuntungannya apa saat kita bisa mengatur resiko di awal, bisa menonton video yang kemarin ini. Linknya sudah saya sertakan di deskripsi. Yuk kita beneran sekarang masuk ke dalam materinya. Mengatur resiko di Binance sebenarnya caranya hampir sama dengan apa yang kita lakukan kemarin di TradingView. Tetapi sedikit berbeda karena rule yang akan kita pakai untuk menentukan buffer zone. Buffer zone buat teman-teman yang belum tahu bisa menonton video yang lain ya. Tentang buffer zone udah kita bahas di channel ini. 20% lebar area rule-nya. Tetapi kabar baiknya kita bisa pakai tool yang namanya Fibonacci untuk mengukur nantinya. Resiko kita 20% otomatis ya untuk buffernya dengan setelan yang ini. 0 untuk distal, 1 untuk proximal, minus 0,2 untuk SL kita, 2,2 untuk TP1 kita, 3,4 untuk TP2 kita, 4,6 untuk TP3 kita, 5,8 untuk TP4 kita, dan seterusnya. Intinya teman-teman bisa tambahkan 1,2 untuk TP-TP berikutnya, oke? Nah teman-teman, karena hari ini skenario yang kita pakai adalah, balance kita adalah 10.000, money management yang kita gunakan adalah 1%, yaitu $100. Kita hitung 1% kali 10.000 artinya $100, dengan menggunakan RR 1/3. Artinya kalau kita loss, kita akan kehilangan $100. Kalau kita win, kita akan win $300. Dan sekali lagi, rule untuk menentukan buffernya, kita udah dihitungin secara otomatis, 20% lebar areanya pakai settingan Fibonacci yang udah saya sampaikan tadi di awal. So, yang pertama tentu aja kita perlu yang namanya zone untuk entry. Zone ini untuk contoh saja, bukan untuk entry beneran. Langkah pertama kita bisa garis kotakin ya entry-nya mau di mana. Langkah berikutnya kita bisa klik Fibonacci tool-nya. Kita arahkan ke proximal, kita klik. Kita arahkan ke distal, kita klik. Selesai. Kita tinggal geser, rapiin aja supaya koordinatnya bisa kita lihat dengan jelas seperti ini. So, itu adalah langkah pertama kita. Langkah kedua adalah kita mau menggunakan kalkulator yang udah tersedia di Binance. Lihat kursor saya yang lagi goyang-goyang di sebelah kanan atas. Klik simbol kalkulator yang ada di sana. Nah, di sini kita akan langsung masukkan beberapa isian yang wajib kita masukkan di sana. Yang pertama, kita wajib punya pair yang sama. Kita lagi trading BTC USD, pastikan kalkulatornya menghitung pair BTC USD. Langkah berikutnya, kita mau buka atau klik tab yang namanya PNL ini. Yang lainnya abaikan aja, nggak perlu kita pakai. Kemudian karena kita mau sell, kita perlu short ya, sell short di sini. Kita klik, lalu kita akan masukkan angka proximal ini di tempat entry. Entry-nya di mana? 20080 kita masukkan. 20080,00. Exit price-nya di mana? Exit price ini yang dimaksud adalah titik SL kita ya. SL kita ada di 22742.80. Kita masukkan 22742,80. Nah, di bagian quantity kita akan sesuaikan nantinya agar kita mendekati $100. Caranya gimana? Kita ketikin random dulu $1000. Nah, mata teman-teman bisa fokus ke sini. PNL kita saat kita menggunakan entry di sini, exit di sini, kemudian kuantitinya 1000 USDT, teman-teman yang kita masukkan, PNL kita atau resiko risk kita adalah $130. Which is itu kegedean kan, karena target kita adalah $100. Caranya gimana? Kita kurangi kuantitinya. Kuantitinya kita bisa kurangi dengan 900 misalkan. Kita calculate lagi. Klik calculate, udah mendekati lah kira-kira 117. Masih bisa lebih presisi lagi nggak? Kita coba adjust ke 800. Kita calculate. Oke, 103. Masih bisa mendekati lagi nggak? 780 kita kurangi misalkan. Bisa mendekati 780, $101. Kita akan dekatkan sedekat mungkin dengan $100 dengan resiko 1% yang udah kita sepakati tadi skenarionya di awal. 780 kurang detail misalkan 770 kita kurangi dikit. Nggak gerak, 760. Kita klik. Oh, ternyata udah lewat. Artinya 770
merupakan angka yang paling dekat dengan risk skenario yang kita inginkan, yaitu 100 dolar. Di sini saat kita loss nantinya di setup ini kita akan kehilangan 101,19 dolar. Ini adalah estimasinya. Berikutnya apa yang perlu kita lakukan setelah kita udah menjalankan semua proses ini? Nah, teman-teman bisa masukkan sekarang angka-angka ini ke jendela entry kita yang ada di sebelah kanan kita ini. Yang di kursor saya lagi goyang-goyang ini. Step pertama, teman-teman bisa samakan leverage-nya. Oh ya, leverage tadi belum kita bahas ya. Kalau saya, personally saya mentokin aja leverage-nya. Karena toh juga nggak ngefek apa-apa. Karena kita pakai stop loss. Kecuali teman-teman tradingnya buy no sell no, nggak pakai batasan, nggak pakai stop loss ya. Mungkin perlu leverage besar, tapi bagi saya leverage besar bukan untuk itu, tetapi untuk memaksimalkan. Jadi kalau teman-teman tahu, di future Binance, teman-teman, saat kita entry, duit kita akan kepotong ya, meskipun itu pending. Jadi kan misalkan duit kita terbatas, kesempatan kita untuk buka pending order nantinya juga akan terbatas kalau kita pakai leverage yang terlalu kecil. Maka dari itu kita mentokin aja. Toh, sekali lagi juga tidak ngefek apa-apa dengan sistem trading yang kita gunakan karena kita pakai stop loss. Oke, clear ya teman-teman. Lalu kita masukkan di sini teman-teman, entry price-nya saya copy, saya paste di bagian ini. Oke. Setelahnya, ingat jangan lupa teman-teman, awalnya, sorry ya, bukan setelahnya. Awalnya sebelum teman-teman masukkan angka ini, pastikan leverage-nya sama. Ini 25 leverage, kemudian limit order, price-nya sekali lagi ini, oke. Exit price-nya saya copy. Exit price-nya saya masukkan di bagian ini. Teman-teman bisa centang ini untuk memunculkan dua kolom ini ya. Oke, saya masukkan exit price-nya karena ini adalah titik SL kita. Saya akan copy angkanya, saya masukkan di kolom stop loss. Saya klik kanan paste. Nah, teman-teman, quantity-nya kita masukkan di mana? Quantity ini jangan sampai keliru juga. Saya akan copy, saya masukkan di sini. Saya akan paste. Quantity dimasukkan di size ini. Oke, clear ya teman-teman? Nah, berikutnya karena kita mau ambil 1:3 sesuai dengan skenario yang udah kita sepakati, RR-nya, kita akan lihat teman-teman 1:1, 1:2, 1:3. Nah, di sini adalah 1:3 kita, 12091,6. Oke, kita masukin di sini ya, 12091,60. Nah, untuk teman-teman agar tahu potensi profit yang bisa teman-teman dapatkan berapa, teman-teman bisa masukkan angka yang tadi di sini juga. Dikalkulate lagi. Oke, saya akan paste, calculate. Nah, ini adalah potensi profit kita. 303,56. Oke, setelah ini semua terpasang, mulai dari harga, entry-nya di mana, size-nya, quantity-nya berapa, take profit-nya di mana, stop loss-nya di mana, langkah berikutnya kita tinggal pencet tombol sell atau buy. Karena kita mau sell, ya tentu aja kita pencet tombol sell. Jangan sampai kebalik. Teman-teman perlu hati-hati, pelan-pelan aja. Nggak perlu terburu-buru ya. Sell short, teman-teman klik. Dan orderan teman-teman sekarang udah terbuka. Cara ngeliatnya gimana? Klik aja open order yang ada di sini. Oke. Berikutnya teman-teman untuk memastikan apakah angka SL, angka TP saya, angka entry saya udah betul. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini adalah angka entry kita ada di sini. Amount transaksi kita ada di sini. Tadi 700 berapa tadi ya? Kisaran itu. Ini di-adjust secara otomatis ya oleh sistemnya. Kemudian untuk melihat titik TP SL-nya bisa teman-teman cek di sini. Ini adalah titik TP-nya ada di sini ya. Teman-teman bisa lihat. Kalau salah bisa teman-teman edit juga harusnya di sini. Oke. Kemudian stop price-nya ada di sini. Pastikan semuanya benar sesuai dengan rencana tadi kita di awal. Teman-teman juga bisa harusnya nampilin garis-garis yang ada di mana? Di sini ya teman-teman, caranya klik aja ini. Display setting open order. Bisa teman-teman klik. Atau kalau saya sih, kedua ini saya centang, order history-nya nggak saya centang. Oke. Nah ini adalah limit kita udah terpasang ya. Mana garis SL-nya, mana garis TP-nya, nanti saat limit ini terpasang, limit ini terpanggil, titik SL kita dan titik TP kita nanti akan otomatis digaris ya sama Binance ini. Jadi harus menunggu, terpanggil dulu baru muncul garis horizontal ini. Oke, clear ya sampai sini. Itu adalah cara kita teman-teman untuk melakukan yang namanya money management, risk reward, dan mengatur semua itu teman-teman dengan kalkulator. So, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau teman-teman punya pertanyaan, jangan ragu untuk bergabung ke t.me Jaripedia Trader. Kita bisa diskusi di sana kalau teman-teman masih bingung, dan kalau punya pertanyaan juga boleh banget di sana. Linknya semuanya sudah saya sertakan di deskripsi. Saya Dani Indrawan Pratama undur diri, semoga bermanfaat dan ciao.